Mohon maaf ya, tadi agak sedikit gangguan. Saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Nur Hafizal Akbar. Di sini saya selaku moderator dari webinar ini. Dan untuk webinar ini akan dibersamai oleh Ibu Yohana Kartikasari selaku Business Manager. Dan webinar ini kita mengambil tema tentang tetap produktif di saat pandemi karena emang semua terbatas, makanya dari kami akan mengasih solusi-solusi yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih sebelumnya atas kehadirannya Bapak Ronald Chandra selaku VP PT Valguri Asian Future cabang Semarang yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Dan tidak usah lama-lama dari saya, mungkin Ibu Yohana Kartikasari bisa memaparkan materinya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bisa meluangkan waktu pada sore hari ini, bisa bergabung bersama saya. Perkenalkan, saya Yohana Kartikasari. Saya selaku Business Manager dari PT Valguri Asia Future cabang Semarang. Di sini, sore ini, saya mau sedikit sharing pada Bapak Ibu sekalian mengenai suatu peluang bisnis yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu sekalian menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Bapak Ibu sekalian bisa menemukan satu alternatif bisnis baru yang bisa membantu Bapak Ibu menambah penghasilan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sore hari ini saya akan mengangkat topik tetap produktif di saat pandemi. Ya, untuk sekarang ini tidak bisa dipungkiri kita sudah mengalami masa corona ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah dimulai sejak 1,5 tahun yang lalu kira-kira. Jadi untuk virus ini berdampak yang sangat lebar bagi kita semua. Baik dari sektor apapun mengalami dampak dari akibat adanya virus yang belum kita temukan, belum ditemukan untuk obatnya. Nah, di sini maka dari pemerintah memunculkan kebijakan-kebijakan baru mengenai pembatasan kegiatan supaya secepat mungkin virus ini bisa terkendali sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan normal. Ya, di sini dengan adanya pembatasan yang diberikan oleh pemerintah sendiri itu mengakibatkan kita tidak bisa serta-merta melakukan suatu usaha ekonomi dengan maksimal dan membuat negara dengan pembatasan itu membuat suatu negara kita mengalami resesi. Dan mari kita lihat apa itu resesi. Jadi resesi ekonomi atau biasa disebut resesi ya, Bapak Ibu sekalian, adalah suatu periode saat terjadi penurunan roda perekonomian yang ditandai dengan melemahnya produk domestik bruto selama kurang lebih 2 kuartal berturut-turut. Dan dari proses ekonomi ini pasti kita bisa melihat secara langsung Bapak Ibu sekalian di mana kita bisa merasakan banyaknya dari sektor manufaktur yang mengurangi tenaga kerja, jadi terjadi banyak PHK, terus pembatasan untuk seperti mal diberikan pembatasan untuk pembukaan dari jam untuk kita bisa berkunjung, itu pastinya membuat masyarakat itu mengalami dampak yang cukup
cukup terasa, sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan berbagai macam suntikan bantuan kepada masyarakat untuk bisa survive dalam kondisi resesi seperti ini. Nah, di sini ini saya tampilkan beberapa berita yang saya cuplik. Jadi saya kutip dari beberapa sumber source dari news online ya, Bapak Ibu sekalian, mengenai fakta keadaan ekonomi pada saat sekarang ini, di mana ada beberapa news yang menunjukkan efek dari PPKM itu sendiri. Dan kita tahu kemarin pemerintah sempat itu ya Bapak Ibu sekalian memperpanjang untuk masa PPKM di level 4 ini, kita masanya akan diperpanjang sampai pada tanggal 29 Agustus. Nah, kondisi seperti ini yang kita tidak tahu kapan kita bisa lepas dari kondisi yang terpuruk seperti ini. Jadi mau tidak mau ya kita harus survive untuk kita tetap bisa mencukupi semua kebutuhan hidup kita. Oke. Next. Oke. Ini saya sedikit memberikan sharing saja kepada Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi pada negara kita saat ini. Dengan adanya resesi yang seperti saya sampaikan tadi di awal, imbasnya angka pengangguran pastinya semakin tinggi karena ada pembatasan seperti manufaktur, di mana manufaktur yang memberikan pembatasan membuat pengurangan tenaga kerja sehingga pengangguran itu semakin meningkat. Terus jadi banyaknya pengangguran tersebut membuat terjadi kesenjangan di masyarakat ini. Dan ada juga pinjaman pemerintah melonjak naik karena pemerintah berusaha untuk menyuntik stimulus supaya dapat membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya setiap harinya. Dan ada juga pastinya imbas yang tidak bisa kita pungkiri juga untuk kriminalitas sendiri di masyarakat karena kebutuhan yang menuntut masyarakat untuk kita tetap survive hidup. Kadang ada beberapa oknum yang menghalalkan segala cara, jadi mereka memilih untuk melakukan perbuatan yang serta-merta bisa membuat mereka oknum ini menghasilkan sesuatu dengan cepat. Jadi kadang banyak terjadi pencurian, pencopetan seperti itu, begal di jalan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini membuat negara ini mengalami deflasi. Kemudian nah, di sini saya mungkin akan sedikit sharing pada Bapak Ibu sekalian untuk kondisi masa di mana kita kita harus menjaga jarak, ada pembatasan gerak oleh pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bisnis yang seperti bagaimana yang paling tidak bisa menjadi alternatif bagi Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan tambahan di masa pandemi seperti ini. Yang pertama pastinya bisnis yang cocok itu bisa dijalankan di mana saja dan kapan saja, tidak terikat, tidak tergantung Bapak Ibu ada di mana. Bapak Ibu bisa tetap mengontrol bisnisnya supaya Bapak Ibu bisa memantau untuk kondisi keuangan, kondisi bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian likuiditasnya harus cepat, kan begitu. Jadi tidak perlu menunggu waktu. Ketika Bapak Ibu sekalian mau beli ya, Bapak Ibu tinggal ambil
tinggal melakukan action beli. Ketika Bapak Ibu ingin menjual dari produk yang Bapak Ibu sudah beli, Bapak Ibu tinggal melakukan aksi jual. Dan yang ketiga, tidak terpengaruh keadaan ekonomi politik dan keamanan di Indonesia sendiri. Jadi kalau misalkan dia pinginnya, kalau kondisi Indonesia, walaupun kondisi di Indonesia sedang lagi tidak baik, pastinya kita semua mengharapkan punya bisnis yang kuat, gitu kan ya Bapak Ibu sekalian. Punya bisnis yang tetap untuk lajunya meningkat terus, prospeknya bagus seperti itu. Dan tidak butuh, yang terakhir, tidak butuh karyawan, tidak membutuhkan suatu operasional yang terlalu ribet seperti karyawan dan biaya-biaya lain-lainnya. Nah, sore hari ini saya mungkin akan memberikan sharing kepada Bapak Ibu sekalian mengenai bisnis yang akan sedikit saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya dari perwakilan PT Asia Future, Valpuri Asia Future. Saya perkenalkan dulu apa itu PT Valpuri. Jadi Valpuri sendiri punya tiga pintu ya Bapak Ibu sekalian. Kita ada Valpuri Sekuritas Indonesia. Jadi Valpuri ini, pintu ini untuk Bapak Ibu yang suka dengan saham begitu. Terus kemudian kita punya Valpuri Capital Management. Ini untuk bagi Bapak Ibu yang suka saving dananya untuk seperti produk deposito seperti itu. Misalkan Bapak Ibu Bapak Ibu lebih nyaman misalkan saving dananya di bidang keuangan seperti misalkan kayak bank seperti itu. Kita punya ini Valpuri Capital Management. Nah, Bapak Ibu bisa untuk info misalkan mau tanya rate-nya berapa, Bapak Ibu bisa menanyakan, mencari informasi kepada financial konsultan yang sudah mengundang Bapak Ibu. Dan yang ketiga ada Valpuri Asia Futures. Nah, di sini saya ada di tempat ini. Dan di sini Valpuri Asia Future merupakan satu kantor pialang di mana kita menjembatani para nasabah untuk melakukan transaksi atau mengambil peluang bisnis di bursa. Jadi di sini Valpuri sebagai jasa sebagai perantara nasabah. Dan di sini Bapak Ibu bisa cek untuk legalitas mengenai Valpuri Asia Future sendiri. Ini saya tampilkan mengenai keamanan perusahaan di mana Bapak Ibu sekalian bisa mempercayakan keuangan Bapak Ibu sekalian dengan rasa yang aman, nyaman, dan pastinya dengan kontrol tetap dari Bapak Ibu sekalian yang mempunyai dana itu tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa cek mengenai legalitas dari perusahaan pialang kita. Bapak Ibu bisa buka di websitenya di www.bapepti.go.id. Jadi itu Go berarti kan singkatan dari government ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu website yang dibikin oleh pemerintah untuk nasabah-nasabah yang mau melakukan transaksi di bursa. Nasabah bisa cek dulu keamanan dari perusahaannya itu sendiri, apakah perusahaannya itu terdaftar atau tidak, apakah perusahaannya itu tercatat di bursa atau tidak. Ini Bapak Ibu bisa cek mengenai legalitas dari Valpuri Asia Future sendiri. Nah, ini saya tampilkan beberapa kantor cabang dari PT Valpuri Asia Future. PT Valpuri yang berdiri sejak 1999, kita mempunyai beberapa kantor cabang di kota-kota besar. Bapak Ibu bisa bertransaksi di mana saja sesuai dengan keberadaan Bapak Ibu selanjutnya. Bapak Ibu berada.
Baik, di sini saya akan memberikan sedikit ulasan kenapa Bapak Ibu sekalian saya berikan pilihan untuk bisa bergabung di Valburi. Kenapa Bapak Ibu menjadikan Valburi pilihan untuk Bapak Ibu melakukan bisnis. Yang pertama, keunggulan berbisnis bersama Valburi, Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas yang mudah untuk Bapak Ibu sekalian mengontrol untuk bisnisnya Bapak Ibu. Jadi sistemnya nanti Bapak Ibu bertransaksi itu sistemnya online. Jadi lewat HP ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa pantau untuk pergerakan harganya, Bapak Ibu bisa melakukan aksi beli, Bapak Ibu bisa melakukan aksi jual dengan serta-merta menggunakan perangkat HP Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kita juga ada punya tim support yang tentunya mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam bertransaksi. Jadi setiap hari ini dari tim support itu memberikan suggest atau saran untuk memberikan prediksi harga, apakah harga akan naik atau harga akan bergerak turun, dan di harga berapa Bapak Ibu bisa memanfaatkan pengambilan posisi atau mengambil transaksi begitu. Dan semuanya itu kita berikan konsultasi yang kita berikan itu kita berikan secara gratis. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan kapan saja, jam berapa aja. Bapak Ibu bisa kontak ke masing-masing marketing yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Di Valburi juga ada nih Bu untuk Bapak Ibu untuk tim risetnya. Tim riset dari PT Valburi sendiri akan setiap hari mengirimkan daily outlook untuk para nasabah yang sudah bergabung di PT Valburi Asia Future. Jadi pagi-pagi biasanya nasabah sudah dikirimkan untuk daily outlook-nya. Bapak Ibu bisa melihat untuk hari ini apakah harga akan bergerak naik atau hari ini harga akan bergerak turun. Dan pastinya yang terutama yang tidak ada mungkin di tempat pialang yang lain, perusahaan PT Valburi kita mempunyai program yang kita sebut loyalty point, di mana Bapak Ibu bisa mengumpulkan poin dari setiap transaksi yang Bapak Ibu lakukan untuk Bapak Ibu tukarkan dengan berbagai macam program reward yang ada di tempatnya kita. Begitu. Itu nanti saya sharingkan terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk selanjutnya, tadi saya sudah menjelaskan kalau di sini saya memberikan sedikit gambaran untuk Bapak Ibu mendapatkan suatu peluang bisnis. Jadi kita di sini bertransaksi di bursa. Jadi di bursa, Bapak Ibu di bursa sendiri itu pasar modal dari negara kita bangsa Indonesia, kita transaksinya di Bursa Berjangka Jakarta. Nah, di sini ada berbagai macam produk yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan peluang harian untuk Bapak Ibu bisa gunakan untuk untuk menutup kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ada falas atau valuta asing atau nama kerennya biasanya sebutnya kalau di dunia di luar itu kita nyebutnya nama bekainya forex Bapak Ibu. Terus kemudian ada logam mulia, ada seperti komoditi emas, ada perak seperti itu, ada oil, ada minyak mentah dunia, ada indeks, jadi harga indeks dari negara luar, ada dari Jepang, dari Hong Kong, ada Korea, terus ada juga komoditas seperti kopi, kakao, minyak kelapa sawit, atau CPO. Nah, pada sore hari ini, saya akan sedikit mengulas mengenai bertransaksi emas. Nah, apa itu emas? Emas biasa kita semua pasti tahu lah ya Bapak Ibu pasti masyarakat paham mengenal suatu
benda yang disebut emas. Emas disebut juga logam mulia. Kenapa dikatakan disebut logam mulia? Karena logam ini yang mempunyai nilai yang tinggi. Jadi orang masyarakat menyebutnya dengan sebutan logam mulia. Dengan kata lain, emas merupakan safe haven. Jadi penyimpanan yang paling aman untuk kita, investasi untuk simpanan bisnisnya kita, itu emas bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita bisa melihat nih, emas, Bapak Ibu sekalian bisa melihat untuk emas, logam mulia itu di toko emas ya Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu yang suka nih nyimpen emas, logam mulia, Bapak Ibu pasti mengamati, mengikuti pergerakan harga emas setiap gramnya, setiap harinya pasti Bapak Ibu mengikuti. Dan secara natural kalau kita breakdown itu kalau kita lihat flashback-nya emas 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dengan hari ini pasti harganya meningkat. Jadi secara natural emas merupakan pilihan untuk investasi yang cukup baik bagi kita. Di sini saya sedikit sharing mengenai perbedaan antara Bapak Ibu sekalian untuk berbisnis emas fisik dengan emas trading. Jadi kita sistemnya online, trading atau online ya Bapak Ibu. Kalau untuk emas fisik pasti kita yang pertama Bapak Ibu pasti harus menyiapkan satu tempat di mana Bapak Ibu bisa menyimpan emas yang Bapak Ibu punya itu dengan aman supaya terhindar dari namanya pencurian, apalagi sekarang kondisi kriminalitas yang tinggi itu membuat kita harus waspada, terus waspada setiap saat, setiap waktu. Terus yang kedua supaya tidak hilang, ya kan Bapak Ibu, Bapak Ibu harus menyiapkan satu tempat yang aman begitu. Terus kemudian Bapak Ibu juga harus cek nih setiap hari untuk harga dari emas fisik sendiri. Bapak Ibu pastinya kalau namanya Bapak Ibu beli emas fisik atau logam mulia, Bapak Ibu akan bertransaksi menunggu harga di mana di saat Bapak Ibu beli meningkat terlebih dahulu. Jadi atau bisa disebut kata lainnya dengan satu arah. Jadi Bapak Ibu beli di pas harga murah, nanti harganya sudah naik, Bapak Ibu bisa jual. Setelah Bapak Ibu jual, Bapak Ibu pasti bisa mendapatkan keuntungan yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, pastinya kalau untuk berbisnis untuk yang fisik butuh waktu yang panjang. Tidak mungkin gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan beli nih hari ini, Bapak Ibu beli emas fisik di toko emas gitu ya Bapak Ibu. Untuk saat ini misalkan harganya bergerak di harga sekitar 850.000 per gram. Nah, seperti itu pastikan misalkan nih sorenya Bapak Ibu butuh, Bapak Ibu jual di toko emas, Bapak Ibu pasti mendapatkan harga yang lebih murah. Karena harga kita beli dengan harga kita jual itu pasti ada selisih, ada jedanya, ada selisih. Nah, itu selisihnya itu yang merupakan keuntungan dari pedagang atau toko emasnya sendiri. Jadi pasti Bapak Ibu misalkan hari ini beli, Bapak Ibu simpan nih, entah Bapak Ibu mau jual 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, seperti itu Bapak Ibu pasti cek dulu apakah harganya sudah naik nih dari kita pada saat Bapak Ibu beli. Kalau sudah naik pasti Bapak Ibu kan jual, tapi kalau masih turun ya pasti Bapak Ibu akan berusaha untuk simpan, kecuali Bapak Ibu memang membutuhkan pada saat itu dana urgent, ya mau tidak mau ya pasti Bapak Ibu menerima harga pada saat hari itu Bapak Ibu membutuhkan dana urgent tersebut. Terus bedanya apa nih sama keuntungan kita bertransaksi emas lewat trading? Yang pertama, kalau Bapak Ibu
menyimpannya fisik memang Bapak Ibu butuh tempat, tapi kalau untuk sistem trading kita hanya menggunakan satu perangkat, itu HP dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa kontrol harga dari HP perangkat dari Bapak Ibu sekalian, di mana pasar atau bursa buka itu hampir 24 jam. Jadi bursa itu pasarnya dibuka dari jam 6 pagi, penutupannya sekitar jam setengah 5 pagi besok harinya. Jadi untuk pasar yang hampir 24 jam itu membuat kita nasabah bisa memanfaatkan beberapa peluang untuk kita bertransaksi emas itu sendiri, bertransaksi emas, sehingga kita bisa mendapatkan peluang keuntungan setiap harinya. Begitu. Dan itu dana untuk transaksi emas sendiri, kita bisa menggunakan dua cara. Kalau Bapak Ibu untuk bertransaksi di emas fisik, Bapak Ibu bisa beli dan Bapak Ibu menjual, baru Bapak Ibu jual. Kalau di trading, di bisnis trading sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan dua cara. Jadi ketika pasarnya bergerak naik, Bapak Ibu bisa mengambil posisi beli dulu. Nah, Bapak Ibu mengambil posisi beli, harga naik Bapak Ibu jual, atau ketika harga emas berpotensi untuk bergerak turun, Bapak Ibu bisa manfaatkan ambil posisi beli untuk jual dulu. Kemudian harga turun, Bapak Ibu lepas di bawah harga beli jualnya itu, Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan. Jadi itu kelebihan dari kita bisa bertransaksi trading. Transaksi fisik. Resto goreng, Kemudian mengenai modal. Enak loh, anget naik jam-jam apa sih teko. Papat lah. Modalnya sendiri, kalau misalkan nih Bapak Ibu, misalnya nih transaksi emas fisik Bapak Ibu, rata-rata misalkan nih per gramnya, tapi yang saya sudah kasih gambarannya kurang lebih 850.000 per gram. Misalkan Bapak Ibu biasanya nih minimal ada misalkan 1 kilo, Bapak Ibu membutuhkan dana kurang lebihnya 850 juta untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan emas fisik sebesar 1 kilo. Nah, ketika harga naik nih, misalkan untuk, kan kita pastinya mengikuti nih pergerakan harganya ya Bapak Ibu. Nah, ketika harga naik, misalkan harga untuk yang sekarang ini, misalkan harga emas untuk yang sekarang ini ada di harga seputar $1.750 per troy ounce, itu kurang lebih kira-kira ketika harganya misalkan nih lebih dari 800, misalkan kemarin harga meningkat di harga $1.900 per troy ounce. Bapak Ibu tinggal mengkalikan aja dengan harga emas, perbandingan dengan harga emas murni dan harga dolar sekitar 855. Harganya di harga 855.000 per gramnya. Jadi 1 gramnya Bapak Ibu mendapatkan keuntungan 5.000 dengan modal 850 juta rupiah. Bapak Ibu dapat 1 kilo. Kalau Bapak Ibu dengan selisih 5.000 dikalikan 1.000 gram, berarti Bapak Ibu dengan modal 850 juta, Bapak Ibu mendapatkan keuntungan 5 juta. Berbeda untuk sistem di trading. Jadi sistem di trading tidak membutuhkan modal yang cukup besar, karena kita membutuhkan dana jaminan untuk di bursa itu untuk satu lot yang Bapak Ibu gunakan untuk bertransaksi hanya menggunakan minimal jaminan itu $4.000
Atau kalau untuk rate yang sekarang dolarnya 14.000, berarti cuma 14 juta rupiah saja. Nah, ini nanti perhitungannya, untuk perhitungan dari trading sendiri, nanti saya akan sedikit memberikan gambaran di slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran apa sih faktor yang mempengaruhi kenapa harga emas bisa naik, bisa turun. Yang pertama, mengenai perubahan kurs dari dolar sendiri, supply dan demand dari permintaan dan penawaran dari emas, kondisi ekonomi dunia, terus kondisi politik dunia. Nah, biasanya kalau emas sendiri, Bapak Ibu, pengaruh sangat besar dari emas sendiri biasanya dari dolar. Dari dolar, makanya kalau untuk di trading untuk emas itu dengan menggunakan kodenya XAU USD. Jadi pergerakan emas berbanding terbalik dengan pergerakan dari dolar. Semakin tinggi harga dolar, maka akan membuat emas sebagai safe haven nilainya akan turun. Dan begitu sebaliknya, semakin turun harga dolarnya akan membuat harga emas akan meningkat. Nah, itu yang mungkin bisa buat patokan Bapak Ibu sekalian. Misalkan Bapak Ibu lihat kondisi ekonomi Amerika, kondisi politik Amerika itu bagaimana. Misalkan kemarin terjadi sengketa antara Amerika dengan negara lain, itu bisa membuat yang dolarnya nilainya turun, maka harga emas akan meningkat karena orang akan berbondong-bondong mencari mengamankan kekayaan mereka itu dalam bentuk emas. Nah, ini sedikit saya kasih report kepada Bapak Ibu sekalian harga emas selama pandemi yang dimulai di tahun 2019 ya Bapak Ibu. Dari akhir Desember 2019 kita sudah mulai mengalami masuknya virus corona, mengalami kondisi pandemi, banyak sekali terjadi lockdown dari harga emas yang nilainya di area $1.500 per troy ounce pada akhir Desember 2020 meningkat sampai di harga sekitar $1.898 per troy ounce. Untuk harga per fisiknya itu, kalau kita lihat juga harga fisiknya emas ikut naik juga di harga 711.500 per gram, meningkat menjadi 854.500 per gram. Untuk harga di Januari, itu Januari di 2021, harga emas melonjak di harga $1.959 per troy ounce. Untuk yang hari ini, harga emas mengalami penurunan. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk Bapak Ibu mulai nih saving emas karena harga pasarannya turun gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu untuk mengenai trading. Kelebihan dari trading dibandingkan kita berbisnis fisik, emas secara fisik, itu di bisnis trading kita mempunyai dua potensi untuk kita bisa memanfaatkan peluangnya. Jadi kita bisa ambil posisi beli untuk naik, atau Bapak Ibu bisa mengambil posisi beli untuk jual. Nah, Bapak Ibu lihat dulu seperti apa pergerakannya untuk kedepannya, apakah emas akan bergerak naik atau apakah pada hari ini emas akan bergerak turun. Nah, info seperti ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari seperti yang tadi saya sampaikan, dari konsultan yang kita berikan pendampingan setiap hari, dari daily report market,
dari sinyal-sinyal yang nantinya akan di-share oleh Valburi, Bapak Ibu bisa baca untuk masukan hari ini apakah harga akan bergerak naik atau harga bergerak turun. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika harga bergerak naik pun Bapak Ibu bisa menghasilkan peluang keuntungan, atau ketika harga bergerak turun Bapak Ibu pun juga bisa menghasilkan peluang keuntungan. Jadi seperti Bapak Ibu bisa kayak punya toko emas sendirilah ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan setiap harinya. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk cetak pundi-pundi, cetak uang untuk tambah lagi nih kekayaan Bapak Ibu semuanya setiap harinya. Jadi uangnya bergerak terus, jadi uang bekerja untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya sedikit memberikan gambaran perhitungan Bapak Ibu untuk bertransaksi emas di trading. Nah, ini saya kasih gambaran Bapak Ibu. Di situ ada saya tulis untuk harga, misalkan Bapak Ibu mengambil posisi beli di harga $1.800 per troy ounce sebanyak satu lot. Satu lot itu satu satuan untuk transaksi Bapak Ibu. Nah, kemudian pastinya kan ketika Bapak Ibu sudah mengambil posisi beli, Bapak Ibu mengharap harganya naik dan kita menunggu. Harganya ketika harga sudah naik di harga $1.803 per troy ounce, Bapak Ibu jual. Nah, setelah Bapak jual, berapa keuntungan yang Bapak Ibu bisa peroleh? Nah, ini rumusannya. Dari selisih harga beli dengan harga jual yang Bapak Ibu lakukan, misalkan ini Bapak Ibu beli di harga 1.800 dan Bapak Ibu jual di harga 1.803, maka ada selisih 3 poin. 3 poin dikalikan untuk kontrak size dari gold sendiri, dari emas sendiri itu 1 poinnya $100, dikalikan berapa lot yang Bapak Ibu gunakan untuk membeli emas. Nah, di sini saya kasih contoh 1 lot yang paling kecil, begitu ya Bapak Ibu. Jadi 3 poin dikalikan $100, jadi Bapak Ibu mendapat $300, atau kalau di-rate-kan untuk tempat kita dengan rate yang sekarang ini 14.000, Bapak Ibu mendapat keuntungan 5.200 juta pada saat itu. Nah, di sini PT Valburi sendiri kita menggunakan aplikasi yang kita sebut sebagai MetaTrader 4. Bapak Ibu bisa Google, bisa cari, bisa download di Play Store. Bapak Ibu bisa cari, itu ada simbolnya, ada tulisannya, Bapak Ibu cukup ketik saja MetaTrader 4. Nanti Bapak Ibu bisa download, Bapak Ibu bisa lihat berbagai macam produk yang seperti saya sampaikan di awal. Ada forex, ada komoditi emas oil, ada indeks Jepang, ada Hong Kong, ada Korea, dan begitu. Nah, di sini juga akan ditampilkan juga untuk chart-nya. Chart ini membantu para nasabah untuk kita memanfaatkan peluang harian. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mengambil posisi beli untuk naik atau beli untuk turun, Bapak Ibu kita sarankan untuk melihat dulu arahnya seperti apa. Arah chartnya itu berarah naik atau arah geraknya berarah turun. Nah, di sini Ibu pastinya membutuhkan pendampingan dari kita juga. Jadi edukasi yang nantinya kita berikan itu gratis. Jadi sebelum Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu masuk sebagai nasabah, Bapak Ibu berhak mendapatkan edukasi dari kita, pelayanan pendampingan secara gratis. Nah, ini Bapak Ibu bisa download, Bapak Ibu bisa mencoba untuk demonya, Bapak Ibu bisa klik untuk demo dari PT Valburi Asia Future, dan demonya itu juga tidak berbayar. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba untuk bertransaksi, melihat hasilnya seperti apa, gitu. Nah, ini tadi ada dari PT Valburi juga menyediakan sinyal atau literasi untuk Bapak Ibu membantu memberikan masukan, suggest pada Bapak Ibu sekalian
untuk pengambilan posisi. Kita punya auto chartis, kita punya HVT, juga ada sinyal profit yang VTS yang biasanya kita di-sharingkan kepada nasabah-nasabah supaya nasabah tidak bingung untuk menentukan hari ini mau hari ini harga akan bergerak naik atau harga akan bergerak turun. Dan nantinya ini semua juga akan diberikan kepada para nasabah secara gratis juga. Ini salah satu layanan dari PT Valkyrie. Nah, ini yang terakhir saya jelaskan kepada Bapak Ibu mengenai program loyalty point yang ada di PT Valkyrie Asia Future. Jadi setiap nasabah yang bertransaksi, itu setiap transaksi nasabah akan dihitung sebagai poin. Jadi nasabah bertransaksi, semakin banyak nasabah bertransaksi, jadi poin yang terkumpul akan semakin banyak juga. Nah, di sini kita ada berbagai macam program di mana bisa memberikan cashback kepada nasabah untuk nasabah yang aktif bertransaksi, sehingga nasabah juga bisa mendapatkan dua peluang, bisa mendapatkan peluang keuntungan dan juga mendapatkan peluang hadiah loyalty point tersebut. Ada handphone, ada Pajero, ada mobil, ada Pajero Fortuner, ada Mazda, ada Mercedes yang terbaru, dan di sini program dari PT Valkyrie sendiri, kita programnya legal ya Bapak Ibu sekalian. Kita programnya terdaftar di Bapepti, jadi jangan khawatir. Nanti pun Bapak Ibu sekalian untuk mengambil program yang Bapak Ibu sekalian misalkan mengambil program seperti ini, Bapak Ibu akan mendapat surat perjanjian antara PT Valkyrie dengan nasabah. Nah, mengenai jatuh tempo penghitungan dari poin tersebut. Misalkan Bapak Ibu mengambil nih program untuk Pajero, Bapak Ibu syaratnya itu kan dalam waktu 10 bulan, Bapak Ibu harus ada transaksi sebanyak 2.100 lot. Nah, nanti akan ada jangka waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa masa itu berlaku. Ini saya tampilkan beberapa program yang Bapak Ibu bisa pilih, yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan cashback nih Bu, Bapak Ibu, cashback dari transaksinya Bapak Ibu. Dan ini juga ada foto dari tadi saya sudah tampilkan foto dari beberapa pemenang yang dari nasabah untuk yang berhak untuk mendapatkan program tersebut. Oke, dan yang tidak kalah penting nih Bapak Ibu sekalian. Jadi dari PT Valkyrie kita juga mengadakan acara bagi-bagi emas. Jadi di sini setiap ada program di mana kita ada acara non-farm payroll kompetisi. Jadi acara ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, Bapak Ibu. Jadi di mana ada data non-farm payroll mengenai data ekonomi Amerika akan dimunculkan setiap bulannya, itu kita mengadakan kompetisi bagi para nasabah yang mau bertransaksi pada saat data itu rilis. Jadi nanti sistemnya kita adu untuk keuntungan profit yang bisa didapatkan pada saat time frame 15 menit yang diberikan oleh kita untuk para nasabah. Nah, di sini para pemenang bisa mendapatkan emas secara fisik nih. Kita ada juara pertama mendapatkan 20 gram emas, juara kedua mendapatkan 10 gram emas, juara ketiga mendapatkan 5 gram emas. Jadi Bapak Ibu di sini banyak sekali program-program yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, mulai dari program loyalty point, ada hadiah bertabur emas, ada kompetisi. Nah, begitu Bapak Ibu sharing dari saya. Mungkin Bapak Ibu misalkan ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan, Bapak Ibu bisa tulis di chat, atau Bapak Ibu bisa langsung sampaikan kepada moderatornya. Di sini Mas Ilham mungkin bisa membantu.
saya begitu sharing, misalkan ada pertanyaan, saya persilakan untuk waktu tempat, saya kembalikan ke Mas Ilham sebagai moderator. Oke, terima kasih Ibu Yohana Kartika Sari yang sudah memaparkan materinya. Materinya sangat luar biasa sekali ya Ibu. Ya, Mas, ini sedikit sharing aja ya. Ya, Oh iya Ibu. nah, walaupun kondisi tidak enak, ya kan, semua kita merasakan pahitnya, tapi tetap kita selalu positive thinking, di mana kalau kita selalu positive thinking, kita pasti bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Iya Itu Ibu. ya, Mas ya. Oh iya Bu. Mungkin ini yang ditunggu sama Bapak Ibu sekalian, sesi-sesi tanya jawab seperti ini ya Bu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, misal ada pertanyaan bisa lewat kolom komentar atau mungkin bisa raise hand, misal langsung menyampaikan pertanyaannya langsung. Mungkin langsung saja, Bapak Ibu jika ada pertanyaan, mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa lewat kolom komentar. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum jelas tentang trading. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau belajar trading bisa langsung hubungin kami. Kami akan senantiasa mengajari Bapak caranya trading bagaimana. Mungkin itu untuk tradingnya edukasinya secara gratis kok Bapak Ibu, jadi santai saja. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung lewat kolom chat. Oh ini ada nih dari siapa ini? Ini ada pertanyaan dari Jati Wonosobo. Monggo Ibu bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Halo Ibu Jati. Sudah tempat saya persilakan untuk bertanya. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat sore mungkin, Ibu. Ya, mohon maaf. Ini mungkin agak di luar konteks, nggih. Ya, Ibu Jati ya Ibu ya. Ya, saya adalah seorang pengajar. Oh baik Ibu. Saya juga alumni IKIP PGRI Semarang, lulusan tahun 2003. Iya Ibu. Oh ya, Semarang ya Ibu. Begini, berkaitan dengan kegiatan yang saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, nggih, terutama untuk kami bagi para pengajar itu kan otomatis kegiatan kita kan hanya secara daring gitu, nggih. Kemudian untuk kegiatan lain kan kami ingin kegiatan lain yang kita itu bisa produktif tapi tidak hanya mengajar gitu loh. Sementara ketika kita mengajar, waktu kita itu paling tidak setengah hari full itu megang laptop, pegang HP untuk menghadapi para siswa, sehingga kita hanya punya waktu sedikit untuk melakukan kegiatan yang produktif gitu loh. Sehingga kira-kira kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan sebagai pengajar supaya di saat kita mengajar pun kita bisa beraktivitas yang lain yang produktif, malah mungkin yang menghasilkan uang seperti itu dengan waktu yang sangat sempit. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Jati yang sudah bertanya. Mungkin langsung saja Ibu Yohana Kartika Sari bisa menjawabnya. Ya, terima kasih Ibu Jati. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Ibu mau berkenan Ibu meluangkan waktu pada sore hari ini Bu. Salam kenal sebelumnya Ibu Jati. Ya, jadi di sini mungkin saya pas sekali ya Bu. Di sini saya memberikan sedikit gambaran, memberikan sharing untuk Ibu
mencari peluang bisnis. Nah, di sini dengan trading sendiri, Ibu, mungkin ini bisa buat pilihan dari Ibu Jati, dengan trading sendiri di mana kita pasar dari bursa dimulai dari jam 6 pagi sampai setengah 5 pagi, itu membuka peluang kepada Ibu Jati untuk bisa menghasilkan keuntungan, mencari peluang keuntungan dengan bertransaksi di waktu kapan saja. Begitu, Ibu. Jadi sistemnya kita itu kan namanya trading, itu berarti kan dagang ya, Ibu. Nah, dengan dagang seperti itu kita tidak diwajibkan untuk misalkan Ibu tadi memberikan gambaran nih setengah hari Ibu ada kegiatan untuk daring dengan anak-anak sekolah ya, Ibu ya. Nah, di situ setelah misalkan nih Ibu setelah daring, Ibu bisa memanfaatkan peluang toh juga waktunya masih panjang, Bu. Close marketnya itu sampai jam setengah 5 besok harinya. Jadi di mana harga masih berpeluang untuk bergerak naik turun fluktuasi, Ibu bisa manfaatkan untuk mencari peluang keuntungan, bisa untuk menambah penghasilan Ibu di masa pandemi seperti ini. Nah, di sini Bu, kita ada yang namanya financial consultant. Dan di sini bisa membantu Ibu untuk memprediksi harganya ini akan bergerak naik atau bergerak turun. Misalkan rata-rata aja, Bu, gambaran untuk pergerakan emas sendiri. Setiap harinya harga emas itu bergerak kurang lebih antara 20 sampai 30 poin. Nah, di sini setiap 1 poin pergerakan emas itu pengkalinya $100. Tadi saya sudah sebutkan untuk perhitungannya. $100 itu sama dengan 1.400.000. Nah, tinggal di sini Ibu mau menggunakan berapa lot untuk Ibu beli emas pada saat itu. Nah, di situ tinggal kita hitung lagi, Ibu mau beli pakai 1 lot kah atau 2 lot kah? Tinggal dikalikan, misalkan dari pergerakan 20 sampai 30 poin setiap harinya, misalkan Ibu cari saja 1 poin saja, Ibu. Nah, itu kan bukan sesuatu angka yang wah ya, Bu, ya. Pastikan bisa lah ya, Bu, 1 poin pergerakan. Nah, misalkan Ibu pakai nih 1 lot, berarti dengan 1 poin, Ibu mendapat keuntungan 1.400.000. Kalau Ibu menggunakan 2 lot, berarti Ibu mendapat keuntungan 2.800.000. Begitu, Ibu. Nah, di sini, kalau mungkin Ibu pengen lebih jelas, Bu, Ibu bisa download demonya dulu. Ibu bisa pakai demo, Ibu bisa coba nih, Bu, transaksi manual kan, Ibu, transaksi bagaimana melihat pergerakannya. Ini pas harga murah, Ibu bisa manfaatkan pergerakan harga emas, Ibu lihat apakah dengan setiap harinya mencari 1 poin atau 2 poin itu sesuatu yang sulit atau sesuatu yang mudah. Ya, pastinya Ibu selama Ibu melakukan demo, Ibu bisa didampingi oleh marketing yang sudah mengundang Ibu. Nanti juga bisa kontak sama saya, Ibu. Langsung dengan saya juga bisa. Jadi kita bisa setiap hari komunikasi mengenai pergerakan harga emas. Gitu. Begitu, Ibu Jati. Mungkin terima kasih banyak. Baik, Ibu. Terima kasih. Ditunggu, Ibu, info selanjutnya, Ibu Jati. Mungkin ada yang lain? Sebelumnya, apakah Ibu Jati sudah jelas atau mungkin ada tanggapan lagi, Bu Jati? Sementara sudah, itu aja. Itu udah gambaran luas sekali. Terima kasih penjelasannya sangat-sangat membantu ya. Oke, terima kasih Bu Jati. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam, Ibu. terima kasih Bu Jati atas pertanyaannya. Semoga ikut join ke kita ya, Bu. Amin. Dan ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Wawan. Untuk pertanyaannya, kalau mau join syaratnya apa dan berapa modal yang diperlukan? Mungkin langsung bisa dijawab Ibu Yona. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Salam kenal juga Bapak. Terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan Pak Wawan bisa hadir di acara webinar ini. Jadi untuk
modal kita sesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing nasabah, Bapak. Nah, misalkan tadi saya kasih gambaran nih, untuk misalkan nasabah menggunakan 1 lot untuk transaksi, kalau saran saya menggunakan modal minimalnya 10.000 US dollar atau 140 juta, Bapak. Jadi di situ Bapak bisa manfaatkan dari peluangnya setiap harinya, Bapak bisa bertransaksi menggunakan 1 lot. Nah, di sini Bapak bisa dikalikan aja berapa poin yang Bapak ambil peluangnya setiap harinya. Nah, di sini pun tidak menutup kemungkinan kepada para nasabah untuk menggunakan lot yang di bawah 1 lot. Ya, di sini untuk program saya sharingkan sekalian ya Bapak Ibu sekalian. Saya sharingkan untuk program HP. Di sini kita punya program Samsung S21 Ultra. Itu dibuka untuk nasabah dengan minimal masuk cuma 5.000 US dollar atau setara dengan 70 juta rupiah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa manfaatkan misalkan untuk bertransaksi, Bapak Ibu bisa menggunakan lot di bawah 1, misalkan pakai 0,5 atau 0,3, Bapak Ibu bisa manfaatkan karena modalnya Bapak lebih kecil dibandingkan dengan modal yang tadi saya sarankan ketika Bapak menggunakan lot 1 lot itu. Begitu Bapak, mungkin Bapak bisa buat pertimbangan, Bapak bisa coba, Bapak bisa kalkulasi, ketika Bapak sudah transaksi, nanti setelah 2 bulan Bapak transaksi, ada 150 lot settle, Bapak bisa mendapat bonus Samsung S21 Ultra untuk Bapak terima, itu tanpa diundi Bapak. Jadi ketika syaratnya sudah tercapai, Bapak bisa mendapatkan HP itu langsung tanpa diundi, Pak. Begitu, Pak Wawan. Ada yang belum jelas, Bapak? Oke, terima kasih Bu Yohana yang sudah menjawab. Mungkin dari Pak Wawan udah ada di kolom chat itu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin udah cukup untuk jawabannya ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Halo Bapak Ibu, apakah sudah jelas semua yang dijelaskan oleh Ibu Yohana? Oke, mungkin udah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin udah jelas, udah dikorek-korek sama Bu Yohana. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu belum jelas atau mungkin ada pertanyaan lagi bisa ngubungin kami ya Bu. Semoga Bapak Ibu semua bisa join ke kita. Mungkin saya cukupkan saja. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya tutup, saya mau pantun Bapak Ibu semuanya. Untuk pantunnya, Upin Ipin makan nasi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih.